Heho Pop gengs! Tahu nggak sih, dalam laporan BPS, jumlah penduduk miskin di Lampung tahun 2020 hingga 2022 kemarin memperlihatkan fakta yang miris banget. Sebab masih ada jutaan orang miskin di daerah tersebut. Padahal anggaran untuk Lampung itu nggak main-main, yaitu sekitar 7,38 triliun rupiah di tahun 2023 sekarang. Makanya atas fakta ini wajar banget kalau warga Lampung serta warganet mudah nyinyir dengan pejabat daerah super kaya di sana. Salah satunya nih adalah Reihana yang telah 14 tahun menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung yang punya hidup super mewah. Lama banget dia menjabat. Nah, hari ini gimana kalau kita menyelam lebih dalam untuk tahu siapa sih Ibu Reihana? Dari apa yang berseliweran di internet, Reihana ternyata berasal dari Aceh. Ia lahir 25 Agustus 1963. Saat menjadi pegawai negeri, dirinya berpindah ke Lampung dan mengecap kesuksesan yang sangat manis. Tidak tanggung-tanggung. Meski gubernur di Lampung telah berganti 3 kali, mulai dari Syahrudin ZP, lalu M. Rido Fikardo, hingga sekarang di masa Arinal Junaidi, dirinya masih bertahan sebagai Kandikes Lampung. Nah, bila ditotal, Reihana sudah menjabat setidaknya 14 tahun. Sekarang dalam statusnya sebagai PNS, dirinya berada di golongan 4D atau pembina utama. Bicara soal gaji, dia mendapatkan 5,66 juta sebagai gaji pokok plus 60,48 juta tunjangan jabatan. Jadi ya kalau dihitung-hitung totalnya mencapai 66,14 juta rupiah. Ya kalau duit segini jadi gaji bulanan udah bisa tuh jalan-jalan ke luar negeri sekali setahun lah ya. Namun ada banyak yang mencurigakan dari si ibu berkerudung funky ini, terutama di LHKPN yang tercantum. Dalam 5 tahun belakangan kekayaannya cuma bertambah 200 juta loh. Di tahun 2017, LHKPN-nya mencatatkan harta senilai 2.508.250.000 rupiah. Kemudian, 5 tahun kemudian di tahun 2022, hartanya cuma menyentuh 2.715.000.000 rupiah. Dalam laporan ini, cuman Reihana mencantumkan pembagian hartanya dalam 3 blok. Tanah dan bangunan senilai 1,95 miliar rupiah, mobil 450 juta rupiah, dan kas senilai 300 juta rupiah. Harta ini emang bikin bertanya-tanya sih. Karena jika dihitung-hitung dengan baik, meskipun gaya hidup si ibu sampai di angka 40 juta dan ditabung 20 juta sebulan ya, kekayaannya harusnya bisa bertambah sekitar 1,2 miliar rupiah. Uang ini udah bisa tuh jadi satu rumah mewah di kawasan strategis Jakarta yang bisa bikin cuan makin deres. Makin membingungkannya lagi, si ibu yang mengaku peningkatan harganya ini gak seberapa punya koleksi tas mewah. Mulai dari Dior Lucid Handles seharga 26,4 juta rupiah, kemudian mini Dior Book Tote dengan harga 41,3 juta rupiah. Lalu ada Hermes Birkin seharga 160,9 juta rupiah. Dan yang paling bikin dompet kita itu meronta-ronta, ada Hermes Togo Birkin yang harganya 411 juta rupiah. Duh, harga dari satu tas ini ya sama dengan 158 bulan atau 13,1 tahun gaji UMR Lampung yang cuma 2,6 juta rupiah. Tuh gimana nggak kesel dengernya? Keberadaan harta dari ibu berjilbab cetar ini sebenarnya sudah meresahkan sejak lama, sebab namanya sudah 2 kali terseret kasus korupsi. Namun sepertinya si ibu ini emang punya kekebalan. Kasus di tahun 2013 kemarin di Lampung, namanya disebut untuk kasus pengadaan rumah sakit keliling di Lampung. Namun saat itu dirinya hanya menjadi saksi dan 2 ASN Dinkes Lampung divonis selama lebih dari setahun, yaitu Wayan Aryani dan Laurentius Heri Purnomo. Di tahun 2016 namanya kembali muncul di kasus korupsi pengadaan alat kesehatan puskesmas yang merugikan negara sekitar 13,5 miliar rupiah. Dalam kasus tersebut, Reihana sekali lagi cuma jadi saksi. Orang yang ditangkap dalam kasus tersebut itu adalah ASN Dinkes yang bernama Sudiono, Direktur PTT Karya Pratama Ali Hadi Sugondo, dan Marketing PT Karya Pratama Buyung Abdul Aziz.
Dengan serangkaian kasus yang diperiksa ini, si ibu tidak pernah satu kali pun dijerat hukum dan dinyatakan bersih. Bagaimana dengan sekarang? Jawabannya, sekarang si ibu lagi was-wasi karena mendapat perhatian publik secara terus-menerus. Selain hartanya nggak wajar, si ibu ini juga mengelola anggaran yang nggak sedikit, yaitu hampir 1 triliun rupiah. Banyak pengamat di Lampung yang menyatakan kalau pengelolaan ini amburadul dan tidak tepat sasaran. Makanya dengan beragam kecurigaan ini, si ibu kadis 3 periode ini dipanggil KPK pada 8 Maret kemarin. Akhirnya, saat menghadiri panggilan KPK, Rehana ini memang jadi perhatian publik. Bukan cuma karena dia berani hadir, tapi juga perubahan busananya yang mencolok. Tak ada lagi model jilbab tugu khas miliknya dan tas tentengannya tidak lagi bermerek. Pokoknya 180 derajat dari apa yang sering diberitakan media dan terlihat di sosmed si ibu yang sekarang di private alias di privasi. Saat berada di KPK, Rehana ini diperiksa selama 3,5 jam. Saat keluar dari gedung merah putih, dirinya kelihatan lemes bin capek, jadi nggak bisa menghadapi wartawan dan memilih diam. Aduh, padahal seru sih andai si ibu mau speak up dengan pertanyaan-pertanyaan wartawan yang super kreatif. Ada yang nanya, tasnya kemana lah, bikin jambul gimana lah, konsep jilbabnya kemana lah, alisnya Syahrini lah, pokoknya wartawan juga ikutan random. Nah, soal hasil dari KPK, Deputi KPK Pahala Nainggolan sudah memberikan beberapa pernyataan ke awak media. Hasilnya, pemeriksaan Rehana bakal dilanjut minggu depan karena saat diperiksa tanggal 8 kemarin masih banyak hal yang tidak terjawab saat klarifikasi harta. Salah satunya datang dari laporan yang tidak lengkap. KPK menemukan kalau si ibu tidak melaporkan semua rekeningnya. Di sini ada yang tahu nggak sih aturan main KPK? Kalau orang gak ngerjain PR kayak gini emang bisa pulang dan disuruh siap seminggu? Bukannya hal kayak gini malah bisa buat ada lagi hal yang disembunyiin ya? Ya semoga enggak sih. Dari apa yang Rehana ini alamin, semoga aja KPK dan instansi terkait bisalah cepat tanggap di kemudian hari. Kasian juga sih lihat KPK yang selalu dianggap baru gerak kalau udah viral. Selain itu harapan lainnya semoga kegiatan bersih-bersih ini ikut berlanjut. Dan juga bukan cuma bersih-bersih di sosmed dengan tidak mengepost hidup mewahnya. Bersih-bersih yang kita harapin itu jelas bersih-bersih dari oknum koruptor. Kita percaya kok negara ini baik, ya kan? Sarangeo Indonesiaku. Baiklah, itu tadi video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!